Kenaikan harga LPG non-subsidi ukuran 12 kg mulai dirasakan para pelaku usaha makanan di Kota Bogor, Jawa Barat. Salah satunya di rumah makan yang berada di Jalan Pandu Raya yang setiap hari mengandalkan LPG 12 kg untuk kebutuhan memasak. Tentunya berdampak banget ya Kak ya, soalnya kan kenaikannya lumayan tinggi ya kan. Udah sekarang harganya di kisaran 240 ribuan satunya kalau kita eceran gitu Kak ya, di tempat-tempat agen kecil ya gitu. Kalau dalam sehari kita itu habisnya di 1 atau 2 tabung kalau misalkan lagi normal Kak ya, tapi kalau weekend lagi jamnya rame, waktunya rame itu hampir di 2 tabung satu harinya. Untuk kita paling sabar aja dulu ya Kak ya. Gimana ke depannya, mudah-mudahan harga LPG bisa turun lagi, bisa biar usaha UMKM semuanya bisa tenang lagi gitu kan. Kenaikan harga LPG 12 kg memaksa pelaku usaha kuliner putar otak menekan biaya operasional. Mereka berharap harga dapat kembali stabil agar usaha tetap bertahan. Dari Bogor, Jawa Barat, Yasmin Atania, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Kenaikan harga LPG non-subsidi ukuran 12 kg juga dikeluhkan pelaku usaha makanan. Salah satunya di rumah makan di Kota Bogor, Jawa Barat, pemirsa. 1 tabung habis dalam hitungan hari. UMKM tidak punya banyak pilihan, harga jual sulit dinaikkan. Pelaku usaha kuliner harus putar otak menekan biaya operasional. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di mana harga BBM non-subsidi jenis Pertamax berpotensi naik jika harga minyak dunia terus melambung. Menurut Menteri SDM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia, penetapan harga BBM non-subsidi mengikuti sejumlah indikator, terutama harga minyak mentah global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia membuka peluang penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi tahap kedua setelah Pertamax Turbo, Dex Light, dan Pertamina Dex resmi naik mulai Sabtu 18 April 2026. Bahlil menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi tidak diatur secara tetap oleh pemerintah, namun mengikuti dinamika dan volatilitas harga minyak dunia. Jika harga minyak global meningkat, harga BBM non-subsidi juga berpotensi alami penyesuaian. Sementara itu, Bahlil juga pastikan BBM subsidi harganya tidak akan naik hingga akhir 2026. BBM non-subsidi itu ada penyesuaian harga. Tahap pertama mungkin sekarang dilakukan seperti sekarang. Tahap berikutnya kita lihat penyesuaian. Kalau harganya turun, ya nggak naik. Tapi kalau harganya begini terus, ya mungkin pasti ada penyesuaian. Karena kan yang bisa kita jamin negara, pemerintah bisa menjamin itu kan adalah harga subsidi. Bahlil pun mengimbau pada masyarakat untuk tidak serta-merta beralih gunakan BBM subsidi ketika harga BBM non-subsidi alami kenaikan. Sebab BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemirsa, PT Pertamina secara resmi telah menaikkan harga sejumlah BBM non-subsidi yang berlaku sejak 18 April lalu. Meski memahami kenaikan harga tersebut, sejumlah pengguna kendaraan berharap harga BBM tetap stabil, tidak kembali naik. Pasca kenaikan harga, ketersediaan stok BBM bersubsidi maupun non-subsidi di sejumlah SPBU kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat terpantau aman. Aktivitas pengisian masih berjalan normal tanpa adanya antrean panjang kendaraan.
Adapun kenaikan harga terjadi pada Pertamax Turbo menjadi Rp19.400 serta Dexlite pada harga Rp23.600 per liter. Sementara Pertamina Dex kini dibanderol Rp23.900 per liter. Meski memahami dampak geopolitik global, warga berharap pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat agar harga energi tidak terus melambung. Harapannya semoga tidak naik harganya, tetap bisa terjangkau sama masyarakat semuanya. Nah itu aja sih Pak. Kalaupun naik gimana Bang? Kalaupun naik, mudah-mudahan tidak terlalu signifikan naiknya dan bisa di-compare sama kebutuhan dan keperluan masyarakat. Untuk Pertamax Turbo tadi baru juga tahu ya terkait ada kenaikan dan sempat sedikit kaget sih. Nah, naiknya juga lumayan ya. Tapi saya bisa ngerti sih kayak maklum aja karena kan kalau kita lihat kondisi ada perang di Amerika Serikat dan Iran juga ya. Jadi emang ada kenaikan harga minyak dunia. Jadi saya bisa maklum sih. Jadi emang karena emang dari dulu saya juga pakai Pertamax Turbo jadi ada kenaikan gini ya udah deh maklum aja kayak udah bakal tahu sih. Belum ada perubahan apapun. Saya sebagai pengguna Pertamax dan ya harapannya nggak ada kenaikan lagi. Kalaupun ada kenaikan gimana Bu? Ya mau nggak mau tetap ikutin dengan pemerintah. Tapi semoga emang tidak ada kenaikan karena minyak naik semuanya akan naikkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menegaskan perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik tidak menambah total beban yang dibayar pelaku usaha maupun juga konsumen. Purbaya menyebut kebijakan terbaru pajak kendaraan listrik hanya akan menggeser komponen pungutan tanpa menambah beban keseluruhan bagi masyarakat. Sebelumnya pemerintah menerbitkan Permendagri nomor 11 tahun 2026 yang mengubah pola intensif kendaraan listrik nasional. Dalam aturan baru tersebut, kendaraan listrik tidak lagi otomatis mendapat pembebasan penuh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Berapa jam udah 4 orang. Katanya kendaraan listrik sebetulnya totalnya sama, nggak ada berubah, cuma bergeser aja dari satu tempat ke tempat lain. Tadinya kalau nggak salah subsidi impor apa subsidi apa, tapi net pajaknya nggak ada perubahan dibanding ini yang sebelumnya skema yang sebelumnya. Sementara pemirsa, Kementerian Perindustrian masih menunggu putusan besaran pajak yang dikenakan untuk kendaraan listrik. Kemenperin berharap kebijakan ini tak berdampak pada penjualan kendaraan listrik di tanah air. Sedangkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo, menyatakan masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mengatur besaran pajak PKB dan BBNKB kendaraan listrik. Tunggu aja karena angkanya juga belum keluar kan. Jadi sebaiknya nggak usah dibicarain terlalu banyak karena nanti agak mengganggu lah kalau belum angkanya nanti terlalu liar gitu kan. Sekian padahal kita belum ada yang tahu. Dan kalau itu sampai terlalu meluas justru masyarakat cenderung untuk ngerem dalam hal ini kemudian menunda pembelian dan itu akan berdampak. Padahal ini momennya bagus ya. Setelah Lebaran masyarakat masih sangat positif. Lihat dari penjualan electric vehicle juga meningkat. Harapannya ini juga bisa terus berlanjut. Ini bila ada ruang untuk dipertimbangkan kembali juga arahnya kepada kebijakan-kebijakan yang tidak berdampak pada perlambatan dari itu. Ketiga juga kami melihat sebenarnya ini udah ada trust ya daripada konsumen dan kami sebagai investor sesuatu yang menjadi pertimbangan kami adalah kestabilan dari sisi policy, kestabilan dari sisi regulasi sehingga kami lebih confidence untuk melakukan pengembangan ke depan.